Ini sudah sampai di Bilangan pasal 13. Kemarin kita sudah baca Bilangan pasal 12. Bagaimana ketika Miriam menghasut Harun dengan berkata, ya, bahwa bukan hanya Musa saja yang bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan juga dapat berbicara melalui perantaraan kita. Dan karena iri hati, ya ternyata itu menjadi sebuah kejahatan di mata Tuhan sehingga Tuhan murka terhadap Miriam dan akhirnya dia kena kutuk dengan sakit kusta. Tapi karena Musa itu memiliki hati yang lembut, ya, artinya hati yang mudah berubah untuk mengampuni, hati yang mudah berubah untuk melakukan kebenaran. Sekalipun mungkin dia kecewa dengan perlakuan Miriam, tetapi dia tetap melepaskan pengampunan. Biarlah Tuhan dapati kita ini menjadi orang yang punya hati yang lembut. Apa artinya gampang memaafkan, gampang melupakan, ya itu yang Tuhan senang, saudara. Dan malam ini kita akan lanjutkan dengan ya Bilangan pasal 13. Judul perikopnya adalah ke-12 pengintai, ya. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku, ya. Nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kita tahu bersama sebelum Musa memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, dia mengirim ya 12 orang pengintai. Ya, 12 pengintai itu dari mana, saudara? Pemimpin dari setiap suku, 12 suku Israel. Ya, jadi Tuhan suruh pilih satu orang, mereka itu pemimpin suku-suku ya di Israel. Engkau pilih satu orang dan suruh mereka untuk pergi mengintai negeri yang akan kalian duduki itu. Jadi Musa disuruh memilih, Tuhan berfirman, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi untuk mengintai tanah negeri yang Tuhan janjikan kepada Musa, kepada bangsa Israel itu, ya Tuhan tidak menyuruh orang-orang sembarangan loh ya yang pergi mengintai. Tapi yang dipilih adalah orang-orang yang ya pemimpin-pemimpin dari setiap suku. Mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa tentunya. Yang pasti ada kriteria, saudara, karena mereka ini membawa tugas yang serius mengintai ya tentang negeri yang akan Tuhan berikan kepada bangsa itu. Jadi Tuhan bilang pilih. Ya, mereka harus pemimpin-pemimpin dari setiap suku, karena itu 12 pengintai, karena Israel itu 12 suku. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang-orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka dari suku Ruben, ya dipilih Syamua bin Sakur, ya itu dari suku Ruben, saudara. Ya, dan dari suku Simeon, ya Safat bin Hori. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, ya Palti bin Rafu. Dari suku Sebulon, ya kita melihat jadi ini semua kepala-kepala suku yang dipilih, saudara ya. Dari suku Sebulon itu ada Galiel bin Sodi. Dari suku Yusuf yakni dari suku Manasye, Gad bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Ya, kita melihat di sini Tuhan itu memilih, saudara, orang-orang yang akan dia suruh untuk pergi ya mengintai negeri itu. Dan dikatakan di situ Tuhan menyuruh ya orang-orang yang dipilih itu memang mereka pemimpin-pemimpin dari suku-suku itu.
Dikatakan di sana ayat 17, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb, ya, dan naiklah ke pegunungan dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka itu diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Ya, tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Saudara, ya, sebelum mereka menduduki negeri yang Tuhan janjikan, Tuhan menyuruh Musa itu mengatur, membentuk, ya, satu pasukan untuk mengintai. Dan akhirnya, ya, Musa itu memutuskan informasi apa yang dibutuhkan sebelum bangsa itu dapat masuk ke tanah perjanjian. Ya, Tuhan menyuruh mereka pergi, saudara, supaya ada strategi, ya, untuk mereka bisa masuk ke sana. Ia mengambil langkah yang cermat untuk mendapat informasi tersebut. Ya, tentunya saudara, untuk melakukan sebuah keputusan kita pun harus membuat perhitungan, saudara, ya. Dan harus melakukan sesuatu itu dengan cermat, mendapatkan informasi dulu sebelum kita menduduki satu tempat. Ya, dan di sana akhirnya Musa kirim orang-orang pilihan tentunya, saudara. Dikatakan di sana Musa suruh melihat mereka bagaimana kota itu, ya, apakah bangsa itu yang mendiaminya mereka itu bangsa yang kuat atau yang lemah. Ya, apakah tanahnya itu subur atau tidak? Apakah mereka itu ada di kota yang terbuka atau di kota yang berkubu? Ya, apakah mereka itu kurus atau gemuk? Ya, apakah, ya, pokoknya disuruh cari tahu lah, ya, keadaan bangsanya itu kuat atau tidak, orangnya besar atau orangnya kecil, gemuk atau kurus. Ya, lalu Musa bilang, kalau kamu pulang jangan lupa bawa hasil dari negeri itu. Karena pas waktu itu adalah pas musim hasil anggur. 21 mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, ya, Sesai dan Talmai. Dikatakan di sana keturunan Enak, yaitu keturunan orang Enak itu keturunan raksasa-raksasa. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Bayangkan saudara, mereka memotong setandan buah anggur itu dipikul 2 orang. Berarti gede banget itu anggurnya, ya. Subur sekali, besar sekali. Ya, itu adalah negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka untuk mereka duduki. Ya, mereka akan sampai ke tanah perjanjian. Ya, dan Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai dulu bangsa tempat itu, saudara. Dan akhirnya mereka pulang membawa anggur, ya, dikatakan setandan anggur itu dipikul 2 orang. Bayangkan, luar biasa. Tapi mereka melihat di sana ternyata orang-orangnya itu keturunan orang Enak, orang Hebron di sana. Itu orang-orang raksasa, saudara. Ya, dikatakan di sana ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Cuma satu cabang dipikul 2 orang. 24 tempat itu dinamai orang ke lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dan dari pengintaian negeri itu.
40 hari mereka disuruh mempelajari negeri itu. 40 hari mereka disuruh mengintai ada apa dengan negeri itu, bagaimana keadaannya dan lain sebagainya. Iya, dan akhirnya mereka pulang setelah lewat 40 hari. Dan mereka langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel. Iya, langsung mereka datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel, dikatakan di sana, saudara. Di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepadanya sekaliannya hasil negeri itu. Dan mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, dikatakan, dan juga semua hasilnya itu luar biasa. Tuhan itu memberitahu kepada bangsa Israel bahwa tanah perjanjian itu tanah yang kaya, tanah yang subur, dan bukan hanya itu, Tuhan juga berjanji bahwa tanah yang berlimpah itu akan menjadi milik mereka. Ketika para pengintai melaporkan kembali kepada Musa, mereka memberikan banyak alasan yang bagus untuk memasuki tanah itu. Tetapi mereka tidak dapat berhenti berfokus pada ketakutan mereka. Pembicaraan tentang para raksasa, keturunan orang enak, dan kota-kota berkubu, itu yang membuat mereka mudah melupakan janji Tuhan untuk melepaskan mereka, bahkan membawa mereka masuk ke tanah itu. Tuhanlah yang berjanji. Saudara, di sana dikatakan, saudara, akhirnya mereka membawa berita kepada Musa dan seluruh bangsa itu, seluruh umat Israel. Mereka bilang, kami sudah masuk ke tanah itu. Memang tanah itu berlimpah susu dan madu. Sangat luar biasa. Tetapi saudara, mereka berkata, ayat yang ke-28 di sana, hanya bangsa itu yang diam di negeri itu adalah orang yang kuat-kuat. Dan kota-kotanya itu berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ada orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dikatakan, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Dikatakan di sana, juga mereka menyampaikan kepada bangsa Israel dan juga kepada Musa, saudara, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka itu. Dikatakan di sana, saudara, kabarnya itu kabar busuk, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang penduduknya itu memakan. Dikatakan, negeri yang kami lihat itu adalah suatu negeri yang penduduknya itu memakan penduduknya. Suatu negeri yang memakan penduduknya, mereka bilang, negeri yang kami intai itu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami itu seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, diutus 12 orang pengintai, 10 orang membawa kabar negatif tentang negeri itu. Ketika Kaleb berkata, kita akan masuk untuk mendudukinya, yang 10 ini berkata, tidak mungkin. Kenapa? Karena orang-orangnya gede-gede, keturunan raksasa, maka kita pasti mati. Itu negeri yang memakan penduduknya. Mereka itu makan orang.
Saudara, mereka melupakan janji Tuhan bahwa Tuhanlah yang berjanji akan memberikan negeri itu kepada mereka. Namun ketakutan, kekhawatiran itu akhirnya menghilangkan iman mereka untuk percaya kepada penyertaan Tuhan yang sempurna. Ya, 10 orang mengatakan hal yang menciutkan iman. Hati-hati saudara. Kalau dalam hidup ini kita hanya fokus pada ketakutan, kita hanya fokus pada masalah, kita hanya fokus pada pergumulan, kita fokus pada hal-hal yang dapat membuat iman kita lemah, maka itulah yang akan menimpa kita akan semakin lemah dan tidak berdaya. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan yang memberikan janji itu, maka kita nggak usah peduli bagaimana caranya. Tuhan yang berjanji membawa mereka masuk, maka Tuhan juga akan menyiapkan jalannya. Dengar baik-baik hari ini, jangan biarkan satupun ketakutan, kekhawatiran itu yang menggerogoti iman kita sehingga kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Saya berdoa supaya semua saudara kuat di dalam Tuhan dan tetap tunggu janji Tuhan itu tergenapi. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur malam ini Engkau mengingatkan kami untuk memiliki cara pandang yang benar. Tidak seperti 10 pengintai yang melihat bahwa memang tanah itu penuh susu dan madu, tanah yang baik, subur, makmur. Tetapi mereka melihat sebuah tantangan besar menghadapi penduduknya yang besar-besar, orang-orang raksasa. Sehingga mereka lupa bahwa kuasa Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Ajarkan kami Bapa untuk terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa membimbing kami. Tuhan yang senantiasa menuntun kami usir segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang dapat mengganggu iman percaya kami kepada Tuhan. Kami percaya kami akan melihat mujizat. Bahkan di tengah persoalan, pergumulan, keuangan, hutang piutang, sakit, penyakit, kami percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Dan Engkau Tuhan yang menyediakan semua yang terbaik bagi kami. Mari buka hati dan tanganmu saudara untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu. Engkau akan melihat anugerah Tuhan tercurah atas hidupmu. Berkat, rahmat, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan turun atas hidupmu, atas hidup kita sekalian, mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.